Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi Putra Reza di Project Review. Nah, langsung aja, ini dia Samsung Indonesia baru aja ngeresmiin dua tablet terbaru mereka, yaitu dari seri Tab S10 FE series. Ya, ada yang biasa, ada juga yang plus. Nah, untuk yang sekarang saya pegang yang plus, jadi kita unboxing dulu. Ini dia kotaknya dan juga ada keyboard barunya. Nah, ini dia kotaknya si tablet, isinya sebenarnya standar, ada unitnya kayak gini. Kita buka dulu. Nah, ini dia unitnya yang punya ukuran cukup besar, namanya juga varian plus. Dan di dalamnya kita juga bisa lihat di kotaknya tetap masih dapat S Pen, udah include, dan tentu saja di sini ada SIM card ejector, terus ada juga kabel USB-C. Nah, untuk yang varian plus, ini dia punya konfigurasi RAM-nya 12GB dengan kapasitas internal itu 256GB. Ada yang Wi-Fi, ada juga yang 5G. Sedangkan kalau untuk yang tidak plus atau yang versi standar, itu RAM-nya hanya 8GB dengan storage di 128GB. Lagi-lagi dengan pilihan 5G dan juga Wi-Fi. Untuk yang plus, ini ukuran sudah pasti lebih gede dibandingkan yang versi biasa. Dan kalau kita compare dengan Galaxy Tab S9 FE Plus yang sebelumnya, ini tuh layarnya sedikit lebih besar ya, dengan 13,1 inch, jadi ukurannya memang lebih gede. Untuk specs dari layar sendiri, yang lain-lain sebenarnya masih mirip-mirip aja dengan panel PLS LCD, terus refresh rate 90Hz, namun untuk kecerahan atau nitsnya itu meningkat. Dulu sebelumnya itu di 600 nits, sekarang naik ke 800 nits. Habis itu untuk bagian specs dari chipset, nah ini mungkin bakal penting juga bagi sebagian orang. Untuk di kedua tablet ini Samsung menggunakan Exynos 1580. Ini adalah chipset yang mereka gunakan juga di Samsung Galaxy A56 5G terbaru. Jadi ini bisa dibilang kayak semacam Galaxy A56 namun dalam wujud sebuah tablet ya, dengan chipset yang sama ya. RAM juga variannya mirip-mirip ya, 8 dan 12GB. Dari segi performa dengan chipset 1580 ini, kalau dari berdasarkan pengalaman saya menggunakan atau mencoba di Galaxy A56, harusnya sih udah mencukupi ya. Mungkin bukan yang super power, tapi sangat mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari multitasking, mungkin gaming-gaming ringan, dan segala macamnya. Apalagi untuk tablet seperti ini dengan ada S Pen, tentu lebih banyak aplikasi yang bisa dieksplor, mulai dari note taking, mungkin juga untuk gambar-gambar, untuk ngedit video ya dengan layar lebih besar. Ini mestinya sih lebih mungkin untuk dieksplor lebih jauh. Kemudian untuk bagian software, di sini sudah ada One UI terbaru dan juga Android 15. Jadi dari segi software sudah terupdate ya, paling mutakhir lah ibaratnya dari Samsung. Fitur AI so pasti ada, namun bukan Galaxy AI. Tetap intelligent features seperti yang bisa kita temukan sebelumnya di Galaxy A56. Ada best face, ada auto trim ya, tetap ada object eraser dan segala macamnya. Nah, tapi sedikit tambahan juga karena ini adalah tablet ya, Samsung menambahkan fungsi tambahan, yaitu salah satunya untuk soft math ya. Jadi kita bisa menulis dan menyelesaikan soal-soal matematika lewat Samsung Galaxy Notes. Nah, di sini saya cobain yang simple-simple ya, oke. Cuman mungkin kalau lebih kompleks kayaknya nanti perlu dicobain lebih lanjut kalau udah nyobain tabletnya lebih jauh lagi. Tapi ya untuk sekarang sebenarnya fiturnya cukup menarik ya, kelihatannya sih bisa kayak gitu, di samping dengan fitur-fitur Notes lainnya juga yang memang sudah ada di Samsung Galaxy Notes. Kemudian sedikit untuk kamera ya, di bagian belakang tetap ada satu kamera, begitu juga dengan kamera yang ada di depan. Posisi centered, enak banget untuk dipakai video call. Terakhir, kita tentu harus ngomongin soal harga. Nah, ini juga penting, perlu diketahui, dan ini mungkin satu poin yang jadi catatan tersendiri ya bagi sebagian orang, karena kalau kita hanya melihat dari harga, kedua varian baik yang biasa maupun yang plus itu ada sedikit kenaikan harga. Jadi untuk Galaxy Tab S10 FE itu harganya bakal start di Rp7.999.000. Ini yang versi Wi-Fi 8128. Sedangkan untuk yang versi 5G itu 8.999. Jadi beda sejuta. Kalau dibandingkan sama yang tahun lalu ya ada perbedaan harga seperti yang saya bilang tadi. Terus untuk yang plus itu yang paling murah ada di Rp10.999, sedangkan yang lebih di atasnya lagi atau satu varian lagi itu adalah di Rp11.999.000.
Nah, untuk membuat value-nya bisa terasa lebih oke, di sini Samsung menambahkan bonus keyboard di setiap pembelian Tab S10 FE series, baik yang biasa maupun yang plus. Itu setiap pembeliannya udah include sama keyboard terbaru mereka yang sudah ada tombol AI-nya. Cuma kalau untuk yang plus, karena dia ukurannya berbeda dibandingkan Tab S9 FE Plus yang sebelumnya, jadi tidak bisa saling kompetitif ke belakang, dan yang baru ini tidak ada trackpadnya, jadi hanya keyboard untuk tulis saja. Sedangkan untuk navigasinya ya harus pakai touchscreen, pakai stylus, atau mungkin bisa pakai mouse eksternal. Untuk promo-promonya Samsung tetap ada ya, bisa langsung lihat dari bannernya berikut ini. Dan seperti biasa masih ada promo untuk reservation plus, beli kupon 200.000 dan bakal dapat cashback atau diskon sampai harga 1 juta. Ini satu promo yang menurut saya lagi sering atau lagi gencar-gencar diterapkan sama Samsung Indonesia, dan menurut saya sih dari segi value oke banget. Nah, kalau menurut kalian gimana dari tablet barunya Samsung ini? Oke atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan dan pengen lihat poin-poin tertentu yang ingin dibahas di review nanti, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayak gitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri, saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.